Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan berdiskusi ya tentang hipotesis penelitian. Ya, baik karena tadi kita sudah mendapat masalah penelitian, ya, kemudian sudah menentukan variabel penelitiannya apa, kemudian sudah menentukan nanti sudah melakukan studi literatur, kira-kira penelitian apa yang belum pernah dilakukan, penelitian apa yang punya novelty yang tinggi, ya. Kemudian kita sudah menentukan desain-desainnya kita apa, variabelnya apa, sampelnya apa, instrumennya apa, analisisnya apa, sudah kita pikirkan sebelumnya, maka kita sekarang membuat hipotesis ya. Kira-kira apakah ada hubungan ya antara variabel A dan variabel B? Apakah ada pengaruh ya variabel A dan variabel B ya? Nah, itu berarti kita menuju ke bahasan hipotesis. Baik. Apa itu hipotesis? Yaitu hypo adalah rendah, tesis adalah pernyataan. Berarti pernyataan atau jawaban sementara terhadap masalah penelitian. Ya. Jadi kita menjawab sendiri, kira-kira penelitian saya ini ada hubungan atau tidak ya, ada pengaruh atau tidak ya. Nah, itu kita yang menentukan, peneliti yang menentukan jawaban apa dari rumusan masalah penelitiannya kita. Tentunya kita menjawab itu nggak asal-asalan ya, tetapi sesuai dengan konsep teori yang ada. Ya, makanya sebelumnya kita sudah ini membentuk sebuah kerangka konseptual. Ya, jadi urutannya adalah setelah menentukan masalah, ya, kemudian kita dapat masalah, dapat variabel, kemudian kita telah literatur, kira-kira penelitian seperti apa yang belum pernah ada dan kebaruannya sangat tinggi ya. Kemudian oke, sudah ketemu variabel ini dan variabel ini ya, variabel A dan B, maka kita cari landasan teorinya seperti apa, bagaimana kerangka teori yang pas untuk penelitian saya ya. Setelah kerangka teorinya itu sudah fix ya, maka kita kemudian membuat sebuah kerangka konseptual ya, dengan memunculkan variabel-variabelnya tadi itu ya. Jika Bapak Ibu lupa tadi bagaimana cara membuat kerangka konseptual ya, nanti bisa dilihat lagi materi-materi saya sebelumnya ya terkait dengan kerangka konseptual. Kemudian setelah kita membuat kerangka konseptual, berarti kita bisa menduga, menjawab sendiri apakah kira-kira ada hubungan, ada pengaruh ya, berdasarkan dari kerangka konseptual yang kita buat tadi ya. Dikatakan hipotesis adalah jawaban sementara karena apa? Jawaban yang diberikan baru berdasarkan teori ya. Jadi apa yang kita jawab sesuai dengan teori yang ada. Tapi perlu dibuktikan apakah teori itu benar ketika diaplikasikan di lapangan, sehingga butuh penelitian. Ya. Nah, apa fungsi dari hipotesis itu? Ya, mengemukakan pernyataan tentang hubungan dua konsep yang secara langsung dapat diuji dalam penelitian. Nah, jadi nanti kita tahu hubungannya apa dua variabel itu. Kemudian memberikan arah penelitian. Ya, ini arahnya bagaimana penelitian ini ya. Kemudian yang terakhir yaitu memberi kerangka pada penyusunan kesimpulan penelitian. Ini nanti dengan buat hipotesis nanti kita bakal tahu nanti kira-kira kesimpulannya apa ya penelitian ini. Oh, ada hubungan. Oh, ada perbedaan. Nanti akan tergambar. Ya, apa nanti hasil kesimpulannya kita. Ya, makanya kedalaman telah literatur yang kita gunakan akan sangat berpengaruh terhadap terhadap hipotesis yang kita ambil ya. Jangan-jangan nanti kita kurang banyak dalam mengambil literatur sehingga hipotesis kita kurang tepat
harusnya tidak ada hubungan, ternyata kita menghipotesiskan ada hubungan, kayak gitu ya. Baik, kemudian bagaimana ciri hipotesis yang baik? Ya, dugaan yang baik itu yang seperti apa? Yang pertama harus dapat diuji, ya, harus dapat diuji. Jangan sampai kita membuat hipotesis yang nggak dapat diuji. Kemudian hipotesis harus mengikuti penemuan studi terdahulu. Tadi ya, harus berdasarkan pada kerangka konseptual yang sudah kita susun. Kita tahu kerangka konsep itu dasarnya dari kerangka teori ya, jadi aman. Apa yang akan kita lakukan sudah sesuai dengan penelitian terdahulu. Kemudian dinyatakan dalam rumusan atau pernyataan yang sederhana, bukan kalimat ya. Jadi pernyataan ya, ada hubungan antara variabel A dan variabel B. Ada perbedaan antara variabel A dan variabel B. Ada pengaruh antara variabel A dan variabel B. Itu adalah pernyataan. Ya, tadi hipotesis itu adalah suatu pernyataan, bukan pertanyaan ya. Dan bukan sebuah kalimat. Ya, ingat-ingat kalau kalimat itu adalah ada susunannya SPOK. Jadi hipotesis bukan kalimat. Jadi tidak boleh ada susunan SPOK dalam hipotesis. Harus berupa pernyataan. Konsisten dengan teori atau fakta yang telah diketahui. Jadi teorinya bilang apa ya kita ikuti dulu. Hipotesisnya mengikuti konsep teori yang ada. Nah ini ya, ada jenisnya, ada hipotesis nihil dan hipotesis alternatif. Nah, hipotesis nihil ini adalah hipotesis yang menyatakan tidak ada hubungan atau tidak ada pengaruh atau tidak ada perbedaan dari atau antara variabel yang diteliti. Ya, kemudian ada hipotesis alternatif ya, atau disingkat dengan HA atau H1 ya. Hipotesis ini menggambarkan terhadap ide peneliti yang dikembangkan dari hasil kajian teoretik. Ya, di sini kebalikan dari H0, kebalikan dari hipotesis nihil, maka hipotesis alternatif ini akan bunyinya akan berkebalikan dengan hipotesis nihil ya. Tentunya nanti tetap disesuaikan dengan kajian teori yang sudah dilakukan. Nah, ini contohnya ya. H1 dan H0. H0 adalah penyuluhan tidak berpengaruh terhadap perubahan perilaku ibu untuk datang ke posyandu. Ya, tidak berpengaruh ini ya H0 ya. Lah H1 dia akan menyatakan kebalikannya dari H0. Karena di H0-nya tidak berpengaruh, maka di H1-nya adalah penyuluhan berpengaruh ya terhadap perubahan perilaku ibu untuk datang ke posyandu. Jadi H1 dan H0 berkebalikan. H0 pasti ada kata-katanya tidak ya. Tidak ada perbedaan rata-rata nilai filsafat kelompok 1 dengan kelompok 2 ya. Ada kata-kata tidak ada. H1 ada perbedaan rata-rata nilai filsafat kelompok 1 dan kelompok 2. Ya, contohnya. Jadi H1 itu akan berkebalikan dengan H0. Baik. Nah, kira-kira apakah ada penelitian itu yang nggak butuh hipotesis ya? Nggak usah dugaan sementara ya. Jadi ada beberapa penelitian itu yang tanpa hipotesis. Jadi dia nggak pakai hipotesis. Biasanya pada penelitian-penelitian yang deskriptif ya, penelitian yang sejarah historis, atau penelitian terkait dengan evaluasi, entah itu evaluasi kebijakan atau evaluasi hasil pembelajaran ya, yang lain-lain. Nah, contohnya ya, rumusan masalah deskriptif ya, berapa daya tahan batu baterai cap mawar, ini rumusan masalahnya. Seberapa tinggi kepuasan kerja karyawan di PT Limau Maju Jaya, nah itu contohnya ya. Kemudian
hipotesisnya yang kita tulis di skripsi kita adalah daya tahan batu baterai merek cap mawar sama dengan 30 jam. Ini adalah H0 ya. Kemudian HA-nya adalah daya tahan batu baterai cap mawar tidak sama dengan 30 jam. Berarti kalau tidak sama dengan 30 jam bisa lebih besar atau lebih kurang dari 30 jam. Ya. Nanti berapa kita bisa tahu 30 jam seperti apa, Bu? Ya tadi itu kita telah literatur. Ternyata terkait dengan materi ini ya, ternyata memang beberapa literatur itu batu baterai itu memang tahannya 30 jam seperti itu. Nah, jadi ketika kita sudah menemukan sebuah fenomena itu, menemukan teori itu, maka kita cantumkan di sini. Daya tahan batu baterai merek cap mawar sama dengan 30 jam. Gitu ya. Kemudian bagaimana dengan hasil hipotesis penelitian? Jadi kita sudah menyusun bagaimana hipotesisnya, kita sudah memikirkan hipotesisnya apa yang sesuai dengan konsep teorinya. Nah, bagaimana dengan hasilnya? Ya, ketika sudah penelitian, kita mengambil data, entah pakai kuesioner, pakai observasi, kita ambil data, kemudian datanya sudah ngumpul, kita tabulasi, dilihat, dipresentasikan, diuji, kemudian dilihat hasilnya. Ternyata ada 3 pilihan ini kemungkinannya. Yang pertama adalah semua hipotesis yang diuji diterima. Jadi misalkan kita ada 3 hipotesis, ternyata 3 itu diterima semua. Ya, tidak ada satupun hipotesis yang diuji diterima. Jadi ada kalanya 3 itu tidak diterima semua. Kemudian beberapa hipotesis yang diuji diterima dan beberapa yang tidak terima juga ada seperti ini ya. Jadi ada misal 3, ada yang 2 diterima, ada yang 1 tidak diterima ya. Nah, ketika kita sudah melakukan penelitian, ternyata kok hipotesisnya tidak diterima ya, tidak sesuai dengan hipotesisnya kita ya gitu. Kira-kira apa ya, kita perlu pertimbangan lagi ya, karena kita menentukan hipotesis itu sesuai dengan konsep teori biasanya melihatnya sedikit, nggak mungkin jauh banget terpautnya antara teori dan lapangan. Maka kita lihat lagi apa yang kurang pas. Yang pertama, pertimbangan teori ya, kelayakan teori, derajat kontrol atas jumlah variabel, kelayakan perumusan hipotesis, dan yang lain-lain ya. Jadi itu pertimbangan teoritis dan jangan ada yang kurang pas. Kemudian pertimbangan sampling ya, apakah kira-kira sampelnya itu representatif, apakah sampelnya itu sudah bisa menggambarkan keseluruhan atau menggambarkan populasi yang ada. Itu pun dilihat, jangan-jangan terlalu sedikit makanya nggak ada pengaruh ya. Jangan-jangan harusnya sampelnya itu 100 tapi masa cuma ngambil 50, akhirnya hasilnya nggak berpengaruh ya. Berarti itu karena memang ada pertimbangan samplingnya yang kurang pas ya. Kemudian pertimbangan pengukuran, misalkan validitas dan reliabilitas alat ukur. Jadi misalkan ternyata yang bikin nggak valid itu adalah instrumennya, kuesionernya nggak valid dan nggak reliable karena belum diuji valid dan reliable sudah buat penelitian. Nah, itu bisa salah satu penyebab tidak tercapainya hipotesis atau tidak terbuktinya hipotesis ya, karena instrumennya belum diuji valid dan uji reliable, bisa seperti itu. Kemudian prosedur pengumpulan data, pengamatan kah, wawancara kah, kuesioner kah, reliabilitasnya kah, sumber sekundernya kah ya. Jadi banyak
mahasiswa itu salah persepsi bahwa setiap penelitian itu adalah memberikan pengaruh ya, padahal tidak sepenuhnya begitu ya. Sehingga mereka itu ini ya salah prosedur, yang harusnya mereka hanya menguji hubungan antara X dan Y menggunakan kuesioner. Peneliti memberikan kuesionernya bersamaan, kuesioner untuk variabel A dan kuesioner untuk variabel B dikasihkan bersama-sama untuk diisi. Nah, ternyata masuk salah persepsi, dia memberikan penyuluhan dulu atau apa baru responden disuruh ngisi. Nah, itu kan sudah salah di cara pengumpulan data. Jangan-jangan kenapa hipotesisnya tidak diterima karena memang salah dalam pengukurannya, salah pengumpulan datanya ya. Kemudian pertimbangan statistika. Bagaimana pemilihan teknik statistiknya? Jangan-jangan yang kita baca keliru ininya bagiannya ya. Kadang-kadang uji-uji itu banyak yang kalimatnya sama-sama ya. Atau kalau nggak gitu bagian mana yang dibaca ini, signifikansinya atau bagian yang mana yang dibaca. Jangan-jangan mahasiswa tidak bisa membaca hasil uji statistik sehingga dia bingung dan mengatakan bahwa ini tidak ada hubungan, misalnya seperti itu ya. Atau jangan-jangan taraf signifikansinya juga kurang pas ya. Jadi ketika hipotesis tidak diterima, jangan bersedih dulu, kita identifikasi kira-kira tahap apa yang kurang pas atau kurang tepat dalam menjalankan penelitian. Nah, apakah boleh sih penelitian itu hipotesis kita tidak diterima? Misalkan awalnya kita ada hubungan antara komitmen dengan turnover. Nah, ternyata ketika saya sudah mengambil sampelnya banyak, saya rasa itu sudah sesuai semua, saya uji lah kok ternyata tidak ada hubungan. Nah, bagaimana sikap peneliti selanjutnya? Silahkan tetap dilanjutkan dengan hasil tidak ada hubungan antara komitmen dengan turnover intention misalkan. Jangan pernah merubah data penelitian karena itu akan berimbas besar. Ya, kenapa? Ketika kalian memanipulasi data agar hasilnya adalah ada hubungan antara X dan Y, maka itu nanti jika dikutip orang, disitasi orang, atau dibuat referensi seorang, maka kalian sudah menyebarkan ilmu yang salah. Biarkan data itu tetap tidak ada hubungan antara X dan Y. Silahkan maju dengan hasil itu. Tetapi silahkan dibuat alasan-alasannya, penyebabnya apa, sehingga hal itu bisa terjadi. Dievaluasi sendiri. Oh, ternyata benar, kemarin saya ambil sampelnya cuma sedikit. Oh ya benar, ternyata ini. Jadi dengan kita memberikan sebuah pemaparan yang benar, kemudian solusi yang benar, maka itu akan bisa menambahkan hasil yang positif. Apalagi untuk instansi tempat kita melakukan penelitian kayak gitu ya. Jadi jangan takut dengan hasil yang tidak berhubungan. Jangan takut dengan hasil yang tidak ada pengaruh. Silakan dilanjutkan tetapi digali faktor penyebabnya apa. Sehingga faktor-faktor itu tidak akan diulangi kembali oleh peneliti selanjutnya. Seperti itu ya. Kemudian keterlibatan partisipan ya yang belakang. Jangan-jangan harusnya itu dalam membagi kuesioner peneliti membagikan langsung ke responden. Tapi kenyataannya karena perawatnya sibuk, peneliti menitipkannya di kepala ruangan ya. Kemudian kepala ruangannya kok banyak yang nggak diisi kepala ruangannya sendiri. Jadi kuesionernya itu di semua kepala ruangan. Berarti kan nanti ada masalah dalam keterlibatan partisipan ya. Partisipan yang digunakan tidak sesuai, tidak representatif kayak gitu ya. Baik, saya terima ya apa yang saya sampaikan, sehingga tadi kesimpulannya yang paling saya tekankan adalah jangan takut dengan hasil yang tidak diterima. Ya.
cari analisis yang bagus, kira apa penyebabnya, sehingga nanti bisa memberikan nilai yang positif. Ya, baik, mungkin itu penjelasan saya terkait dengan hipotesis penelitian. Semoga bisa memberikan pengetahuan Bapak Ibu semua terkait dengan hipotesis penelitian. Semoga bisa memperlancar Bapak Ibu semua nanti ketika membuat proposal skripsi. Ya, baik. Saya akhiri kuliah hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.